Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita melanjutkan lagi dari materi pendidik keimanan. Setelah kemarin kita menyampaikan tentang urgensi keimanan, ya. Mudah-mudahan membuat kita semakin yakin bahwa materi tentang keimanan adalah suatu hal yang mesti dan terus kita sampaikan kepada anak didik kita. Karena dengan hal itulah kita meyakini nantinya itu menjadi pondasi yang kuat bagi mereka gitu ya. Kalau kita perhatikan kata orang lah gitu katanya ya, hari ini generasi yang ada di generasi anak-anak di kita itu adalah generasi stroberi lah gitu katanya ya. Terlihat manis di luar gitu, tapi mudah sekali bahasanya mungkin benyek gitu ya, rapuh gitu ya, rapuh di dalam. Nah, eh, kemungkinan hal itu terjadi karena pondasinya nggak kuat gitu, dan pondasi yang paling penting dibangun kepada anak-anak didik kita adalah tentang keimanan. Maka insya Allah nggak akan terjadi tuh yang namanya gampang bunuh diri, gampang stres gitu ya, karena dia beriman kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian ini kemarin permasalahan yang terjadi gitu ya. Kemudian ini cerita yang dari Ustaz Khalid Basalamah tentang Abdullah. Kemudian juga ini tentang permisalan iman gitu ya. Karena kita meyakini bahwa sebenarnya yang membuat kita mau melangkah menuju masjid itu adalah iman kan gitu ya. Kita mau puasa itu karena iman kan gitu. Bagaimana juga Rasulullah SAW pernah bersabda, man shoma Ramadhana imanan gitu ya, wah tisaban gitu ya. Barang siapa yang berpuasa karena iman gitu ya, dan juga mendapat pahala dari Allah gitu ya, maka qaddama min dzambi gitu ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu gitu. Kemudian juga kita sudah tahu bahwasanya yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang kafir adalah iman. Kita sama-sama diberikan rezeki sama Allah ya, sama-sama diciptakan diberikan rezeki, tapi tentunya yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah iman. Itulah nilai atau value yang menjadikan kita berbeda dengan orang kafir. Nah, selanjutnya kami juga kita sudah sampaikan tentang prinsip umum dan mendasar dalam pendidikan ya. Baik itu mungkin dalam hal ini khususnya untuk pendidikan keimanan ya. Dan kita tahu bahwa ada siklus dalam atau alur gitu ya, mulai dari kenal, nyaman, takjub, butuh sehingga dia cinta ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, sekarang kita coba masuk kepada 11 materi lah kurang lebih gitu ya, yang dimaksudkan dengan keimanan ya. Walaupun tentunya ini bisa bertambah gitu ya, atau bahkan misalnya bisa berkurang, tapi intinya ini kita jelaskan apa yang saat ini sudah tertulis di sini gitu ya. Baik, yang pertama adalah bahwa kita perlu mengenalkan dan mengulang kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah ya. Mungkin bagi anak-anak yang usianya masih level rendah gitu ya, misalnya bawah gitu ya, atau mungkin ya PG TK misalnya gitu ya, kita bisa ajarkan tuh tentang kalimat tauhid. Nih, kalimat tauhid la ilaha illallah gitu ya. Kemudian tidak hanya sekedar tahu itu kalimat tauhid berupa ucapan la ilaha illallah, tapi juga kita sampaikan artinya gitu, maknanya ya. Kalau di kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim, eh, beliau menyatakan bahwa eh, makna atau arti dari kalimat atau tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ya. Jadi kita ajarkan tuh bahwasanya nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita hanya sholat karena Allah gitu ya. Kita puasa untuk Allah gitu ya. Kita belajar ya karena Allah dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin buat yang level di atasnya juga kita tetap ajarkan tentang kalimat tauhid, maknanya, kemudian konsekuensinya. Apa sih kalau kita mengucapkan kalimat itu, terus konsekuensinya apa? Gitu ya. Sebagaimana orang-orang kaum musyrikin di Mekah waktu itu, mereka paham betul dengan makna dari kalimat tauhid. Ya, maka mereka mengatakan sungguh aneh Muhammad ini menjadikan Tuhan itu hanya satu gitu ya. Karena mereka waktu itu menyembah
sebenarnya mereka menyembah Allah, tapi juga di samping itu mereka menyembah hal yang lain, menyembah berhala dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah gitu. Jadi kalau kalau mereka berargumen bahwa saya nggak menyembah berhala, tapi sebenarnya berhala itu diharapkan oleh saya untuk mendekatkan diri saya kepada Allah gitu. Karena saya merasa tidak pantas kalau minta langsung sama Allah gitu ya. Makanya mereka meminta kepada berhala yang notabene sebenarnya mereka adalah orang-orang yang para alim ulama lah istilahnya gitu ya. Maka mereka masih berpantas sehingga menjadikan mereka sebagai perantara lah kurang lebih begitu ya. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada mereka bahwa kepada anak yang mungkin lebih dewasa, kita nggak butuh itu. Kalau kita memang mau minta minta sesuatu, ya langsung saja sama Allah, tidak perlu melalui perantara gitu. Ya, jadi konsekuensi dari kalimat tauhid adalah kita menafikan segala sesembahan yang lain, gitu. Nggak ada Tuhan yang lain kecuali yang kita sembah itu hanya Allah. Mungkin ada Tuhan berupa pohon, ada Tuhan berupa patung dan yang lain sebagainya. Itu Tuhan, tapi Tuhan yang tidak berhak disembah. Maka Tuhan yang berhak disembah kita tetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling pokok mungkin ya, pertama kali dalam kita menyampaikan pada anak diri kita tentang kalimat tauhid. Dan berharap ini menjadi seperti yang di sebelumnya disampaikan bahwa apa yang disampaikan 11 materi lah istilahnya gitu ya, itu aplikatif sifatnya. Ya, aplikatif sifatnya. Ketika mungkin nanti melihat ada orang-orang yang kalau nggak salah di mana ya, di Kebun Raya kalau nggak salah, Kebun Raya Bogor itu ada orang-orang yang dia suka memberikan sesembahan berupa makanan di pohon tertentu gitu ya, karena apalah gitu ya. Nah, ini bisa kita edukasi anak kita tentang kalimat tauhid ini ya. Sehingga sifatnya aplikatif langsung ya. Karena kita meyakini bahwa anak-anak itu kalau dia dibuatkan dalam bentuk majelis ilmu tertentu gitu ya, mungkin butuh effort yang besar. Tapi kalau misalnya dalam bentuk aplikasi, insya Allah akan lebih mudah. Baik, itu yang pertama tentang uh, materi pendidik keimanan ya. Ini adalah part yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.